Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari tim KKN PPM UGM Selobelali. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang cara pembuatan kompos. Selamat menyaksikan. Pengomposan. Pengomposan merupakan proses menurunkan kadar C/N bahan organik atau feses hingga sama dengan kadar C/N tanah. Proses ini penting dilakukan agar dapat lebih mudah diserap oleh tanaman. Pupuk organik memiliki peranan yang sangat penting bagi kesuburan tanah, karena penggunaan pupuk organik pada budidaya tanaman pangan dan non-pangan dapat memperbaiki sifat fisika, kimia, biologis, dan tanah itu sendiri. Kelebihan lain pupuk organik tidak memiliki kandungan bahan kimia yang tidak alami, sehingga lebih aman dan lebih sehat bagi manusia, terlebih bagi tanah pertanian itu sendiri. Selain itu, hal ini menjadi peluang besar bagi masyarakat pedesaan untuk lebih inovatif dalam mengembangkan pertaniannya serta memenuhi kebutuhan pasar. Pembuatan pupuk kompos. Alat yang dibutuhkan antara lain sekop atau cangkul, terpal, ember, dan jerigen. Bahan yang dibutuhkan antara lain EM4 atau fermentator lainnya seperti trichoderma, molasses, serbuk gergaji, kapur, abu sekam, dan air. Proses pembuatan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Jangan lupa untuk memperhatikan komposisi berikut. Fermentator 0,25%, kotoran sapi kering 80-83%, air 25%, kapur 2%, abu sekam 10%, dan serbuk gergaji 5%. Langkah berikutnya yaitu membuat fermentator. Campurkan air sebanyak 2,5 liter dan fermentor trichoderma sebanyak 2 tutup botol. Kemudian campuran tersebut didiamkan selama 2 hari supaya terjadi proses fermentasi. Langkah ketiga yaitu menyiapkan kotoran ternak. Kotoran ternak yang sudah dikumpulkan kemudian didiamkan selama 1 minggu untuk mendapatkan kadar air sebanyak 60%. Kotoran ternak yang sudah didiamkan selama 1 minggu dan dengan kadar air 60% dipindahkan ke tempat pembuatan kompos. Setelah itu, kotoran ternak dicampurkan dengan serbuk gergaji, abu sekam, serta kapur sesuai komposisi kemudian diaduk rata. Proses berikutnya yaitu penghamparan. Proses penghamparan ini dilakukan di tempat yang terhindar dari sinar matahari langsung dan hujan. Penghamparan ini dilakukan secara berlapis dan sesuai dengan dosis. Ketinggian hamparan sesuai kebutuhan, jangan terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Proses selanjutnya yaitu pemeraman. Pada tahapan ini, feses ditutup dengan terpal. Pada hari ke-7, terpal dibuka lalu dilakukan proses pembalikan. Pembalikan ini dilakukan 7 hari sekali. Hal ini dilakukan bertujuan supaya terjadi aerasi atau proses pemasukan oksigen dalam pengomposan. Pada proses pemeraman ini akan terjadi peningkatan suhu pada kompos. Suhu yang tinggi ini akan menyebabkan pupuk kompos menjadi steril, serta gulma dan bakteri akan mati. Pada hari ke-28, suhu kompos akan netral dan kompos siap digunakan.
Untuk mendapatkan tekstur kompos yang halus dan tidak menggumpal, dapat dilakukan proses penggilingan. Setelah dilakukan proses penggilingan, kompos dapat dikemas dengan menggunakan karung, sehingga kompos dapat tahan lama dan siap didistribusikan. Kesempurnaan pengomposan. 1. Warna coklat kehitaman. 2. Suhu turun secara alami sampai 30 derajat Celcius. 3. Bau kotoran ternak hilang atau bau seperti tanah. 4. Tekstur remah. 5. Bahan penyusun lembut. Dan 6. Kondisi lembab baik. Nah, itu dia tayangan tentang pemanfaatan limbah kotoran ternak menjadi pupuk kompos. Semoga tayangan tersebut dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.